Ya, saya terima kasih bahwa ada masukan juga dari Bung Refli. Tapi saya ada quote mengenai make something different. Pemerintah Prabowo sekarang, ya, coba kalau kita lihat dari segi ekonomi, menghapuskan hutang UMKM 10 triliun itu, 67 ribu nasabah. Karena beliau melihat bahwasanya kalau ingin menggerakkan ekonomi itu, mereka tidak bisa mampu untuk itu. Maka dihapuskan untuk itu. Belum ada presiden-presiden terdahulu yang melakukan itu. Kedua, untuk masalah tarif ini, ya, yang dilakukan oleh Trump, harus ada penguatan segi ekonomi di desa. Maka program 70.000 sampai 80.000 koperasi desa. Bayangkan, kalau 70.000, 1 miliar per tahun itu bergerak, berarti ada 70 triliun. Itu bisa menyerap 100 tenaga kerja. Sampai 300 tenaga kerja. Artinya PHK yang dikatakan itu, yang menjadi hantu, ya, itu bisa terkendali. Karena 20 juta sampai 30 juta lapangan pekerjaan baru di desa-desa. Bukan kita bicara di kota. Karena begini, yang ini ada mahasiswa juga di sini. Kalau kalian nanti selesai, terjunlah ke desa. Jangan di kota. Kalau mengatakan bahwasanya tidak ada pekerjaan, banyak pekerjaan itu di desa. Jadilah sarjana untuk memajukan negara Indonesia. Kalau Pak Andi kapan ke desa? Kenapa? Kalau Pak Andi kapan kira-kira ke desa? Loh, kita siap, ditugaskan kita juga siap untuk itu. Jiwa kita nasionalis untuk itu. Menunggu ditugaskan. Ya, tapi ini ingat. Komisaris koperasi. Coba ingat, koperasi, ya, di dunia ini ada 300 koperasi, itu 2.000 miliar dolar. 30.000 triliun asetnya. Bayangkan. Lebih dari Danantara tuh. Lebih. Iya. Kita tuh koperasi kita 150 triliun yang bergulir. 150 triliun. Oke. Untuk agriculture di Prancis, grup pertanian di sana 117 miliar US dollar. Jepang yang dekat aja 55 miliar dolar. Jadi orang-orang kaya itu di luar negeri itu adalah petani. Itulah concernnya kenapa ada ketahanan pangan di situ. Biar bagaimana? Biar kita itu tidak impor dan kita kuat secara itu. Basic kita. Karena itu basic. Bukan hanya industrialisasi, tapi itu basic kita. Ya, untuk memperoleh itu. Inilah gunanya, ya, dengan adanya namanya, ya, kekuatan ketahanan pangan itu. Oke, Anda kenapa? Saya menyimak apa yang disampaikan Pak Andi ini memang ceritanya manis sekali. Terutama pertama tadi soal penghapusan utang UMKM. Betul bahwa Pak Prabowo pada 5 November 2024 mengeluarkan ketentuan penghapusan utang UMKM. Tapi Pak Andi sudah pernah mengecek belum di lapangan jalan atau tidak? Pasti jalan dong. Ini instruksi presiden loh. Pasti jalan. Pasti jalan. Sekarang begini, buktinya di mana mengatakan bahwa tidak jalan? Buktinya sekali, mana? Pak. Kalau tidak jalan. Makanya Bapak jalan-jalan ke desa juga. Ya, lihat BRI di kampung-kampung sana. Apakah mereka sudah menghapus utang itu atau belum? Jangan bicara. Saya ini Pak. Kita bicara dengan saya data. ini petani. Saya bertani di Cianjur sana. Data. Saya punya kebun di Cianjur. Saya tahu dan bertemu dengan rakyat tiap hari. Bapak itu cuma di Jakarta di kursi untuk duduk. Jadi gitu, itu yang pertama. Saya mau tanggapi apa yang Bapak sampaikan. Bapak itu ceritanya terlalu indah semua, termasuk pertanian Perancis, Jepang. Bapak pernah nggak ke kampung dekat saja, nggak usah jauh-jauh. Bapak pernah nggak ke Cianjur, bagaimana rakyat bertani di sana, produknya nggak laku terjual dan membusuk di situ. Siapa yang harus tanggung jawab dengan itu, Pak? Produk apa, Bapak jangan menyuruh rakyat bertani tapi hasil mereka tidak ada yang membeli. Saya di sana itu banyak menemukan orang bertanam tomat, cabai, segala macam. Produknya tidak laku dijual karena tidak ada pembeli. Ini kapan? Loh, kalau kita bicara sekarang Cabai kan mahal. Masa Cabai mahal. Cabai mahal. Cabai mahal. Betul. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena apa? Itu meningkatkan. Ya, maksudnya kalau cabai mahal. Jangan lihat hanya di bulan Ramadannya saja. Okay. Maka jalan-jalan sebelum bulan Ramadan, sebelum puasa, sebelum lebaran. Saya sudah bilang, Pak. Jalan. Saya itu tiap minggu program ke... itu jalan. Bapak ini cuma melihat dari langit. Saya ini di lapangan, Pak. Saya ini petani di Cianjur, Pak. Saya bertemu dengan rakyat petani di sana. Tiap minggu saya ke sana. Apa keluhan mereka? Pak, kita susah.
Kadang-kadang kita tanam tomat nggak ada yang beli, busuk. Dan mata saya menyaksikan sendiri. Di lahan yang saya kelola sendiri, rakyat di sana bertani secara gratis, hasil pertaniannya membusuk. Itu yang pernah saya usulkan ke pemerintah, supaya pemerintah ini menyediakan sesuatu di sana untuk menyerap membeli produk dari petani. Jadi kalau Bapak bandingkan dengan Jepang, dengan Prancis, pertaniannya di sana maju Pak. Di sana orang disuruh nanam singkong, di situ ada pabrik tapioka. Di sini kita orang disuruh nanam, di sini saya memberikan informasi bahwasanya. Ya, informasi Bapak itu terlalu indah dan terlalu manis. Fakta di lapangan tidak seperti itu. Koperasi desa itu 70.000, 80.000 itu dibangun untuk hal-hal seperti itu, bisa membeli, menyerap apa yang dilakukan petani, panen-panen. Ya itu kan masih akan Pak, belum terjadi. Kita bicara yang sudah ada sekarang. Sudah instruksi oleh Presiden. Melalui penghapusan utang UMKM juga instruksi, faktanya di lapangan tidak berjalan seperti yang Bapak sampaikan. Tidak bisa membalikan tangan. Nah inilah jawabannya, tidak bisa